oleh orang-orang di luar Islam, para orientalis di barat. Mereka bangga dengan gelar-gelar kesarjanaan, entah dokter, entah profesor, tapi sekolahnya di Amerika. Loh, belajar Islam kok sampai ke Amerika sana. Ya kalau di Amerika itu ada dosen-dosen yang memang betul-betul sunnah jamaah, tidak ada masalah. Tapi masalahnya sekolah yang begitu mentereng yang mereka lulus dari sekolah-sekolah tadi, itu yang pengajar-pengajarnya adalah orang yang belajar Islam tapi berusaha untuk mencari titik-titik kelemahan di dalam Islam dan berusaha untuk mencuci otak-otak generasi kaum muslimin di dalam merusak Islam itu sendiri. Artinya singkatnya memahami Islam melalui pendekatan sekuler. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana wa syafi'ana wa qudwatana Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sallama al-mab'utsu rahmatan wa kafatan wa hidayatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ikhwatal imani wa akhwati fillah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fi muhkami tanzili. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral ikhwati wal akhwat, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu kembali setelah libur kajian selama bulan Ramadan, bulan Syawal. Kemudian alhamdulillah kita dipertemukan Allah di bulan Dzulqa'dah ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini senantiasa mendapatkan limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Selawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan ke atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau serta seluruh keluarganya, para istri-istri beliau, ummahatul mukminin, para sahabat-sahabatnya radhiyallahu taala anhum, para tabi'in, tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral ikhwati wal akhwat, alhamdulillah kita memulakan kajian pada malam hari ini untuk sebagai muqaddimah, karena sekian lama kita tidak mengadakan kajian ataupun libur, untuk mengingatkan kita kembali tentang kepentingan kita belajar akidah, kita mempelajari tauhid, kita mempelajari al-iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya sesungguhnya, innama, kadang dimanakan hanya sanya. Kenapa kok dimanakan hanya sanya? Karena kata innama harfu adatul hasr, berfungsi untuk membatasi. Innama adalah satu perkataan di dalam bahasa Arab yang berfungsi itsbatul mazkur wa nafyu ma'adaha. Kata innama fungsinya adalah untuk menetapkan yang disebutkan tadi dalam satu kalimat dan menafikan selain yang disebutkan. Ketika Allah menyebut innamal mu'minuna innamal mu'minuna ya, dalam ayat tadi innama ya'muru masajidallah, innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid Allah adalah man amana billah wal yaumil akhir, adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Maknanya apa? Allah menafikan iman dari orang yang kelihatannya secara zahirnya memakmurkan masjid Allah tapi tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sebab apa? Ikhwani wa akhwati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum, dalam ayat yang lain wala ila ajsamikum, Allah tidak melihat bentuk rupa kalian, Allah tidak melihat jasad kalian. Maknanya Allah tidak melihat dari sisi zahir kita, apa yang kita amalkan secara zahir, walakin yanzuru ila qulubikum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi yang Allah lihat itu adalah hati kalian. Hatinya beriman ataupun tidak. Meskipun zahirnya itu seperti orang beriman, tapi hatinya tidak dihitung sebagai orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dinafikan oleh ayat tadi. Maka ikhwani wa akhwati fillah, ini penting karena orang munafik itu juga berpenampilan seperti kita. Bahkan orang musyrik pun ya menurut Allah musyrik, ya kita tidak boleh menuduh, tapi menurut Allah musyrik itu mereka secara zahirnya juga memakmurkan rumah-rumah Allah, tapi hatinya ketika dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang musyrik, maka itu tidak ataupun dinafikan iman dari orang tersebut, dan mereka tidak disebut sebagai orang yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah, karena itu ayat yang sebelumnya, ayat yang ke-17, Allah menyatakan maka nalil musyrikina ay ya'muru masajidallah. Tidak pantas bagi orang-orang musyrik itu memakmurkan rumah-rumah Allah, masjid-masjid Allah. Syahidina ala anfusihim bil kufr. Mereka menyatakan, mereka menunjukkan dengan diri-diri mereka, dengan perbuatan-perbuatan mereka, bahwasanya mereka, amal mereka adalah amal orang-orang kafir, waliyadzubillah. Meskipun orang itu mengaku sebagai khadimul haramain syarifain, sebagai khadim,
sebagai pembantu orang yang merawat dua Masjidil Haram, Makkah dan Madinah. Tapi meskipun seperti itu, ketika amalnya tidak menunjukkan keberpihakan terhadap sesama saudaranya kaum muslimin, misalnya di Gaza ya, dan lain-lain tempat, sebenarnya itu hanya gelar-gelar yang diberikan oleh orang, tapi hakikatnya ketika dia tidak membantu sama saudaranya kaum muslimin, waliyadzubillah, bisa jadi amalnya itu tidak ada bedanya dengan orang-orang tidak Islam. Zahirnya pakai serban, zahirnya dihormati dan dimuliakan, zahirnya kalau menyebut sahibu as-sumu, yaitu orang yang berada dalam kedudukan yang tinggi, tapi al-qaulu maqila, ucapan hanya sekedar ucapan, sebenarnya hakikatnya dia dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang maka lil musyrikina ay ya'muru masajidallah. Ikhwani wa akhwati fillah, oleh karena itu ini diantara kepentingan kita selalu belajar akidah, belajar tauhid, belajar iman, supaya iman yang ada dalam diri kita rawat, kita jaga ya, sampai kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah pesankan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani wa akhwati fillah, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang pasal yang kelima sebagai lanjutan dari pembahasan-pembahasan sebelumnya, di bawah satu tema, ma hiya aqidatus salaf wa ma huwa manhajuhum fi masailil i'tiqad wal istidlal laha wa ma ma'na kalimatu aqidah. Bagaimana metode yang dilakukan oleh as-salafus saleh. Sudah kita jelaskan pada kajian-kajian terdahulu siapa itu salafus saleh. Salafus saleh atau disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah, disebut juga dengan al-firqatul najiyah, disebut juga dengan at-taifah al-mansurah dan lain-lain. Sudah kita pelajari sebelum ini. Mereka adalah para sahabat, generasi tabi'in, generasi tabi'ut tabi'in. Bagaimana akidah yang mereka pahami, bagaimana cara mereka memberikan dalil-dalil atau mengambil sumber di dalam memberikan dalil tentang akidah ya. Dan apa makna kalimat akidah itu sendiri? Al-aqidatu hiya ma ya'taqiduhu asy-syakhs fi qararati nafsihi wa ya'qidul azma 'alaihi wa yarahu sahihan sawa'un akana sahihan fi haqiqatil amri am batilan. Akidah itu adalah sesuatu yang diyakini pada seseorang. Dia yakin, mantap keyakinannya, dan dia berupaya untuk mewujudkan akidah yang dia yakini itu dan dia pertahankan di dalam menjalani kehidupan. Dan dia memandang, dia berpandangan bahwasanya inilah yang benar menurut versi dia. Baik yang dia sebut atau diyakini benar itu benar-benar benar ya, kebenaran yang hakiki, atau itu adalah kebatilan. Sebab mengapa ikhwani wa akhwati fillah, orang-orang yang tersesat jalan, nah ini pentingnya kita belajar secara tertib. Orang-orang yang tersesat jalan, menyimpang dari akidah yang benar, dari iman yang benar,
itu juga mereka meyakini ini justru yang benar adalah kelompok kami, yang benar adalah pemahaman kami. Keyakinan dia berada di atas kebenaran itu hanya pengakuan saja. Ketika kita buka, kita bentangkan, kita jelaskan di hadapannya, ini yang benar, demikian yang benar, berdasarkan hujah-hujah dari Al-Quran dan Sunnah, itu bisa jadi dia menerima, bisa jadi dia menolak. Kenapa? Sudah kadung terkena fitnatus syubhat. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa fitnatus syubhat a'zamul fitnataini. Orang yang terkena fitnah syubhat itu susah, Pak. Susah untuk dikembalikan karena dia sudah berproses sekian lama tanpa dia merasa dia sudah jauh menyimpang. Ya, coba kalau mau dirunut ke belakang. Orang yang punya keyakinan bisa telepon Gusti Allah gitu ya. Itu bukan kemarin sore, hari ini dia meyakini, besok dia mantap, enggak. Itu prosesnya panjang. Karena dia sudah salah jalan dari sekian lama ya. Ngikut kemudian berguru, punya pengikut lagi, berguru lagi, akhirnya dia sesat. Itu tidak mudah, tidak semudah membalikkan telapak tangan ketika kita mendakwai orang seperti itu. Ya. Ada lagi macam-macam kalau di Indonesia ini yang namanya kesesatan atau kelompok sesat itu ratusan. Pernah kalau nggak salah dirilis oleh Kementerian Majelis Ulama, bukan Kementerian Agama ya, oleh Majelis Ulama, itu sekitar 700. Itu tahun berapa itu? Sekarang mungkin bisa jadi bertambah. Jadi Indonesia ini gudangnya ajaran sesat. Kalau orang luar negeri mau pulang ajaran sesat ya ke Indonesia ini ya. Banyak sekali. Coba jenengan apa bisa diterima secara nalar? Orang mau menikah tanpa proses ijab kabul, tanpa saksi, tanpa wali, hanya dengan perkataan kiainya sah itu. Sah malam itu juga. Ini jangan saksikan kesesatan seperti ini tersebar terviralkan di media sosial. Dan subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Itu si wanitanya itu bercadar. Tidak tahu itu hanya memang sengaja untuk menjelekkan orang yang bercadar atau bagaimana. Ya. Wanita itu bercadar. Kemudian setelah dinyatakan sah oleh si sang kiai tanpa saksi, tanpa wali, tanpa ijab kabul, itu dipilih-pilih di demak-demak kayak demak pedus itu. Oh bagus ini. Diinjen cadarnya itu. Ini Islam ajaran dari mana? Yang seperti itu juga, itu kesesatan seperti itu bukan terjadi dia bentuk jamaah kemarin sore, hari ini seperti itu tidak. Itu prosesnya panjang. Prosesnya panjang. Ikhwani wa akhwati fillah. Maka seluruh kelompok sesat, seluruh ajaran sesat, baik yang kesesatannya itu nyata kemudian tersebar kemudian dibubarkan ataupun belum dibubarkan, itu terjadi dengan proses yang panjang. Maka tadi ketika orang yang sudah terjerumus ke dalam ajaran tadi dieleke, diperingatkan, dia nggak mau dengar. Karena tadi wa yarahu sahihan, dia berpendapat ini yang benar. Ya, cara penentuan hari raya Idul Fitri ataupun hari raya ataupun cara penentuan 1 Ramadan. Nah, nanti sebentar lagi Idul Adha ini. Ada lagi tidak ajaran yang aneh-aneh seperti itu? Kalau ada berarti Majelis Ulama tidur, Departemen Agama tidur, tidak mengambil pelajaran, tidak mengantisipasi adanya pemahaman-pemahaman yang seperti ini. Jadi itu namanya akidah. Maka orang yang berkeyakinan seperti itu kita katakan dia akidahnya seperti itu, tapi akidahnya sesat.
Maka akidah itu akidah yang benar, ada akidah yang sesat. Akidah yang benar adalah ala manhaji ahli sunnati wal jamaah. Wa min huna fa in aqidat as-salaf allati ya'taqidunaha fi qararati anfusihim wa qad aqadul azma 'ala al-'amali biha hiya jumlatu ma akhadhuhu min kitabillah aw an kitabillah wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa huwal i'tiqadus sahih. Oleh karena itu sesungguhnya akidah para salaf kita terdahulu yang mereka yakini benar-benar dalam hati mereka fi qararati anfusihim, dan mereka juga bersemangat untuk mengamalkan apa yang mereka yakini, mereka pertahankan, mereka perjuangkan, ya, sampai di antara mereka ada yang gugur di dalam perjalanan mempertahankan akidah. Hiya jumlatu ma akhadhu. Itu semua tidak keluar dari apa yang mereka pelajari dari Al-Quran, dari sunnah Nabi Muhammad SAW, dan itulah yang benar. Itulah yang benar. Wal waqi'ul haq alladzi la yazighu anhu illa halikun. Dan itulah kenyataan atau satu kenyataan kebenaran yang telah ada pada mereka, yang barang siapa yang berpaling ataupun menyimpang dari apa yang mereka amalkan, itulah orang-orang yang binasa. Itulah orang-orang yang akan mengalami kerugian dan kebinasaan di akhirat kelak tentunya, yang pasti. Bi khilafi aqaidi ghairihim al-makhlutatu bi ilmil kalam wa ara'il falasifah. Berbeda dengan keyakinan kelompok-kelompok selain mereka, yaitu kelompok-kelompok sesat yang sangat banyak tadi, ya, yang mereka ini keyakinan mereka bercampur, ya, entah bercampur antara Al-Quran dan Sunnah, kemudian dicampur dengan pendapat-pendapat ilmu kalam, para filosof, orang-orang yang hanya mengandalkan kecerdasan akal pikiran mereka, di mana mereka masuk dalam satu ruang, satu wilayah yang itu Allah dan Rasulnya tidak perkenankan untuk kita menggunakan akal di wilayah-wilayah tersebut. Artinya di dalam Islam ini ada dua perkara. Yang pertama yang disebut umurun ma'qulatul makna, perkara-perkara yang bisa kita cerna dengan akal pikiran kita dan kita ketahui hikmahnya. Oh, begini, aturan begini memang cocok. Tapi ada di dalam Islam ini perkara yang kedua, ghairu ma'qulatil makna. Akal kita di stop. Kamu jangan pakai akal dalam masalah ini. Nanti akan terjadi kesesatan dan akan menyesatkan umat. Dan itu banyak bermunculan pada hari ini orang-orang yang berusaha untuk memaksakan akal mereka masuk ke dalam satu wilayah yang itu tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang itu wajibnya bagi kita adalah sam'an wa ta'atan, sami'na wa ata'na, tanpa berpikir. Nah, ini banyak, Pak. Hati-hati dengan kelompok-kelompok seperti ini yang mencampurkan, dia juga sholat, dia juga puasa, tapi akalnya liberal, akalnya sekuler, akalnya menggunakan i'tizal, mu'tazilah dan lain-lainnya. Saya berikan contoh. Di dalam Islam ada syariat dan aturan kalau kita mau sholat disebut dengan tatahur ataupun tohar, bersuci. Kalau bersuci dengan berwudu menggunakan air, itu insya Allah kita semua sepakat. Bahkan orang-orang di luar Islam pun mengakui anggota-anggota wudu yang kita sucikan, yang kita bersihkan
sebelum sholat itu merupakan tempat-tempat sarang penyakit. Bahkan ketika isu corona beberapa waktu yang lalu kan, ya, katanya ini ya, wallahu a'lam bishawab, orang-orang teologi Islam pun mereka ikut-ikut wudhu juga, meskipun niatnya apa nggak tahu ya. Tapi yang jelas mereka mengakui ya, anggota-anggota wudhu dari mulai berkumur-kumur, istinsyak, kemudian menghirup air di kedua lubang hidung, kemudian lubang telinga, dan itu semua adalah sumber-sumber penyakit. Nah, dengan berwudu kita bisa memahami. Oke. Sekarang bagaimana dengan tayamum sebagai pengganti wudu ketika dalam kondisi terpaksa, ataupun bagi orang yang airnya ada tapi karena kondisi dia tidak diperkenankan untuk menggunakan air atas alasan medis dan lain-lain. Ya. Loh, katanya orang sholat itu bersuci, taharah. Lah ini kalau pakai bleduk kan nggak bersuci, malah ngergeti kan. Nah, di situ ini masuk dalam wilayah yang kedua tadi, ghairu ma'qulatil makna. Dalam posisi itu, dalam syariat tayamum kita tidak boleh menggunakan akal kita, karena itu sudah syariat. Hikmahnya apa? Wallahu a'lam. Allah yang maha tahu. Ya. Lah kok malah dikai bleduk gitu ya. Ya memang tayamum yang disyaratkan itu bukan pasir kemudian disawer kayak begitu, hanya sentuhan tipis. Ya. Fatayammamu sa'idan thayyiban. Sa'id itu permukaan, ya, yang bersih, dan itu bisa baik tanah ataupun yang lain-lainnya. Sebagaimana pembahasan dalam masalah fikih, kita tidak masuk dalam pembahasan tadi. Nah, dalam permasalahan tayamum kita tidak boleh menggunakan akal, Pak. Lalu ada mungkin orang sekuler mempunyai istihad seolah-olah dia ulama. Dia mengatakan, oh itu zaman dahulu, Pak. Memang zaman dahulu itu ya belum ada tisu basah dan sebagainya. Sekarang kita bisa pakai tisu basah sebagai bentuk pengganti air, bersih, wangi, ya, higienis, jarene otaknya orang sekuler. Nah, sekali lagi ikhwani wa akhwati fillah, ini demikianlah para salafus saleh, para pendahulu kita mencontohkan kepada kita. Mereka tidak bergeser dari Al-Quran dan Sunnah walaupun zaman sudah berubah, walaupun mereka sudah mengarungi peradaban yang lebih modern semenjak mereka ditinggalkan oleh kekasih mereka Nabi Muhammad SAW, tapi tetap mereka pegang, ya, ittiba mereka kepada Al-Quran dan Sunnah, dan mereka tidak menggunakan akal pikiran mereka. Ya. Ikhwani wa akhwati fillah, faja'at nitajan musyawwahan khususan fi ma yata'allaqu bi asma'illahi wa sifatihi, wa ba'dhum lam yaqif 'inda hadzal hadd bal ta'adda hadzal khata'u ila akhta'in ukhra tata'allaqu bin nubuwat was sam'iyat bisababi ta'assurihim bil afkaril munharifah. Maka hasil dari cara berislam yang seperti tadi, ya, cara memahami Al-Quran dan Sunnah dicampur dengan pendekatan akal, dengan pendekatan teori-teori ilmu kalam, filsafat dan lain sebagainya, maka disebabkan karena perbuatan mereka itu, maka mereka berani masuk ke wilayah, ya, artinya mereka sudah, kalau dalam bahasa sepak bola sudah offset, ya, sudah masuk wilayah offset yang di situ akal mereka seharusnya berhenti. Apa itu? Wilayah asmaullah, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Mereka berupaya untuk memahami dan memahamkan masyarakat dengan pendekatan akal. Kenapa demikian? Karena sebagian mereka memang belajarnya dididik
oleh orang-orang di luar Islam, para orientalis di barat. Mereka bangga dengan gelar-gelar kesarjanaan, entah dokter, entah profesor, tapi sekolahnya di Amerika. Loh, belajar Islam kok sampai ke Amerika sana. Ya kalau di Amerika itu ada dosen-dosen yang memang betul-betul Ahlussunnah wal Jamaah, tidak ada masalah. Tapi masalahnya sekolah yang begitu mentereng yang mereka lulus dari sekolah-sekolah tadi, itu yang pengajar-pengajarnya adalah orang yang belajar Islam tapi berusaha untuk mencari titik-titik kelemahan di dalam Islam dan berusaha untuk mencuci otak-otak generasi kaum muslimin di dalam merusak Islam itu sendiri. Artinya singkatnya, memahami Islam melalui pendekatan sekuler. Maka mereka-mereka yang pulang ke negara mereka masing-masing, entah Indonesia, entah manapun di negara-negara di dunia ini, dengan membawa penyakit-penyakit, dengan membawa pikiran-pikiran yang rusak tentang Islam, maka mereka sebarkan. Ya. Mereka sebarkan, kemudian dengan gelar kesarjanaan mereka yang begitu tinggi, maka mereka bangga, sekaligus mereka mendapatkan tempat ya di negara-negara yang itu tidak dipimpin oleh mereka-mereka yang paham Islam, cinta Islam, dan ingin memberlakukan Islam. Negara-negara sekuler, meskipun banyak penduduknya adalah umat Islam. Maka terjadilah fatwa-fatwa sesat, terjadilah racun-racun pemikiran yang sengaja mereka gelontorkan, mereka masukkan ke dalam pemikiran umat Islam. Nah, ini pentingnya kita ngaji. Umat Islam yang sekian banyak, yang kalau sholat masjidnya penuh, karena apa? Ada iftar bersama katanya. Walaupun poso pora yembuh, enggak apa-apa lah, sedekah. Tapi masalahnya yang banyak-banyak itu diantara mereka, apakah mereka juga belajar tentang akidah, belajar tentang Islam? Kalau belum, barangkali kita kembali kepada ayat yang dibacakan di awal tadi, mungkin belum masuk innama ya'muru masajidallah man amana billah. Jamaah sholat di setiap masjid manapun itu, kalau saya mengikuti pendapat dan alur pemikiran sebagian ustadz, kalau sekedar jamaah sholat itu berarti dia belum jamaah masjid, cuma nunut sholat. Kalau dia jamaah sholat kemudian plus mengikuti kajian, mengikuti kegiatan aktif dalam masjid, itu baru disebut sebagai jamaah masjid. Kalau belum menjadi jamaah masjid, cuman jamaah nunut sholat, numpang sholat jamaah, wallahu alam dapat kelebihan keutamaan 27 derajat ataupun tidak, wallahu alam shawab. Dia menurut pendapat tadi ya, sebagian mengatakan dia masih terkena makanalil musyrikin, dia masih terkena kesyirikan dalam dirinya. Karena apa? Dia cuman jamaah sholat tapi belum paham apa itu iman. Sebab innama ya'muru masajidallah, itu yang pertama Allah sebut man amana billah wal yaumil akhir, orang yang memahami bagaimana keimanan kepada Allah dan hari akhir, dan kemudian baru wa aqamas shalah dan wa ataz zakah. Ikhwani wa akhwati fillah, saya lanjutkan. Maka ini yang terjadi tadi ya, hasil dari pemikiran-pemikiran yang bercampur antara Al-Quran, antara Sunnah dengan ilmu yang mereka warisi dari para guru-guru orientalis Barat. Maka
ini akan menjadi racun bagi umat Islam. Orang-orang seperti inilah yang kalau sudah pulang ke negara masing-masing yang negaranya itu belum diatur dengan negara Islam, apa mereka katakan dengan bangga, dengan PD-nya mereka mengatakan kita umat Islam ini tidak harus punya negara Islam. Yang penting itu kita berada di negara yang adil, yang pemimpinnya mensejahterakan rakyatnya, yang pemimpinnya menjanjikan makan gratis. Kapan wallahu a'lam bishawab, tapi sudah ada itikat baik, berjanji ya. Yang penting itu kita kalau di zaman sekarang ini susah lah untuk kembali punya khilafah, punya pemimpin, punya Amirul Mukminin, susah ya. Yang ada inilah cukup kita sebut sebagai Amirul Mukminin. Wong yo kita pilih bersama-sama. Ini aku ora pilih bersama-sama, jenengan sing pilih, saya nggak milih kok. Nah, gitu ya. Maka ini dalil-dalil atau fatwa-fatwa sesat seperti ini keluar dari mereka yang pikirannya bercampur. Al-Quran baca ayatnya fasih, As-Sunnah baca hadisnya fasih, bicara ilmu tentang syariat mereka paham, qawaidul istinbat mereka paham, ilmu-ilmu cabang di dalam Islam, tapi itu semua sudah dicampur. Itu semua sebagai daya tarik saja, yang pada intinya mereka membawa pemikiran-pemikiran dari luar Islam. Maka mereka mengatakan sudahlah, bangunlah dari tidur kalian yang panjang, tidak usah menghiraukan mimpi-mimpi kalian di siang bolong untuk kembali ke kejayaan dan kegemilangan Islam. Cukup yang ada ini kita rawat, kita dandani bios, rusak kropos ini dandani. Tidak bisa. Kalau kerusakan itu sudah fatal, didandani belum tentu bisa. Ya. Rakate akeh, ya, tidak kembali seperti semula, malah muncul kerusakan-kerusakan yang lain-lainnya. Ikhwani wa akhwati fillah, bal ta'adda hadzal khata', bahkan tidak sampai berhenti di masalah asma dan sifatnya Allah. Kesalahan merupakan hasil dari pemikiran yang bercampur tadi. Ini nanti sampai mereka akan menyesatkan manusia setelah mereka sebelumnya sudah sesat, ya. Orang menyesatkan sudah sesat dahulu, ya. Menyesatkan manusia di dalam hal-hal yang berkaitan dengan masalah kenabian, masalah kerasulan, kemudian hal-hal yang macam-macam, yang itu semua hasil dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Ikhwani wa akhwati fillah, maka pemikiran yang menyimpang tadi, faidza bi aqaidihim taqumu ala khalitim minal ara'i wal afkar al munharifah bi adillatin mutanawwi'ah. Mereka di dalam penyimpangan kesesatan mereka itu pakai dalil, pakai Quran, ya. Mereka membaca ayat Al-Quran, ya. Tapi Al-Quran yang sudah mereka putar, ya. Mereka putar balikan maknanya. Mereka menggunakan tafsir sendiri, ya, entah namanya tafsir Nusantara atau tafsir Bhinneka Tunggal Ika barangkali, ataupun tafsir apapun. Kalau di luar barangkali punya nama yang lain. Tapi tafsir itu mereka tidak mengikuti jalur yang sebenarnya. Yang paling paham tentang tafsir Al-Quran siapa? Rasulullah SAW. Pada Rasulullah, setelah Rasulullah, siapa orang yang paling paham tentang Al-Quran? Itu para sahabat. Sahabat itu murid-muridnya Rasulullah. Setelah sahabat, siapa yang paling paham tentang Al-Quran? Yaitu tabi'in. Jadi jalurnya seperti itu. Mereka tidak pakai itu. Dan terus pakai apa? Pakai otak mereka yang sudah diasah, yang sudah diarahkan oleh para guru-guru mereka,
minasyaitan, asyaitan minal jinnati wan nas. Ikhwani wa akhwati fillah, demikianlah yang bisa kita sampaikan pada waktu yang singkat ini, yang pada intinya begitulah perbedaan antara ahlu sunnah wal jamaah di dalam mengambil ilmu, mengambil sumber-sumber dalil di dalam masalah yang berkaitan dengan tauhid, dengan akidah, dan insyaallah kita sambung penjelasan ini pada kajian-kajian selanjutnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.